Selamat siang. Ketemu lagi kita. Siang ini kebetulan saya mempunyai kesempatan yang sangat luar biasa bisa bertemu dengan teman-teman diaspora Indonesia yang kebetulan tinggal dan hidup di Pune, India. Dan kami berkesempatan bertemu dengan salah satu diaspora atau PMI kita yang berada di Pune yang sudah hidup cukup lama. Di samping saya sini ada Bapak Putu. Beliau saat ini sedang bekerja di Java Confit, India. Kita dengarkan pengalaman beliau selama hidup bekerja di India, khususnya pada saat lockdown. Pak Putu, apa kabar? Ketemu kembali kita. Senang. Mungkin sebelum kita bicara, mungkin Pak Putu bisa cerita dulu. Bapak sudah tinggal di India berapa lama? Dan bagaimana pengalaman Bapak tinggal di India ini? Dan kenapa Bapak sampai berada di India? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi pertama saya datang ke India itu di tahun 2008. Tahun 2008 saya ditugaskan oleh perusahaan yang Pangkungsuk Indonesia Private Company di Departemen Poultry. Nah, pada saat itu memang sangat sulit mencari teknisi yang memahami dua hal, yang memiliki pengetahuan terhadap poultry dan juga memahami culture budaya daripada India. Pengalaman saya pribadi, tantangan bagi saya untuk datang ke India karena saya merasa banyak sekali berita-berita yang mengatakan sangat sulit untuk mengembangkan poultry di India karena India sendiri memang dibandingkan dengan Indonesia itu boleh dikatakan teknologi poultry itu jauh di belakang. Sehingga bagi saya dengan memiliki pemilikan culture dengan kami yang berasal dari Bali, dari agama kita, kepercayaan kami, bagi saya tentunya akan ada kemudahan daripada dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di poultry di India ini, dari Australia pada umumnya dan juga dari Eropa. Terima kasih. Nah, kedua Pak, pertanyaan keduanya itu adalah saya sendiri dan Bapak mengalami masa yang lockdown yang cukup panjang, yaitu sekitar sejak Maret 2020 sampai sekitar akhir tahun ya. Itu bisa dikatakan lockdownnya itu sekitar 68 bulan ya, atau total lockdown. Bapak bisa cerita nggak bagaimana pengalaman Bapak di Pune atau di Maharashtra ini terkait penanganan lockdown di India? Ya, bagus. Jadi situasi pandemi tahun 2020 di bidang industri saya, di bidang industri poultry, dan juga saya punya dua tanggung jawab. Satu, perusahaan tidak boleh berhenti beroperasi. Nomor dua, saya tidak ingin karyawan saya juga terinfeksi oleh COVID. Nah, ini tanggung jawab yang dua ini cukup membuat kesulitan bagi saya sebenarnya, sehingga setelah berkoordinasi dengan pemerintah lokal dan juga dengan teman-teman dari legal, jadi kita mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh polisi lokal dan juga oleh pemerintah yang disebut dengan essential commodity. Jadi bagaimana kita membuat essential commodity di bidang kita ini tetap bertahan dan kita tempel semua di mobil kita dan kita arahkan ke semua karyawan kita. Memang di poultry sebenarnya di situasi pandemik dan lockdown ini tidak asing bagi kita untuk memenuhi syarat-syarat pakai masker, karena di poultry semuanya pakai masker sebelum adanya kasus COVID ini. Dan kita membuat spray di lingkungan itu memang sebelum ada COVID juga kita sudah melakukan. Jadi di bidang bisnis poultry Java itu tidak masalah. Namun yang perlu kita ini adalah beberapa karyawan kita tentunya tinggal di dalam dormitory sendiri kita. Jadi kita isolasi, dan juga pertama yang kita lakukan adalah membuat shift.
Jadi bagaimana dia bekerja tidak berbuat. Kedua itu memang segera memberikan fasilitas-fasilitas seperti face shield dan juga tidak membiarkan mereka berkumpul. Walaupun China terdampak lockdown dan juga terdampak positif COVID, 20% karyawan kita kena COVID, namun kita bisa puji syukur ya mereka bisa sembuh kembali setelah karantina. Dan untuk mendukung program-program di daerah tempat usaha yang ada, kita bekerja sama dengan pemerintah lokal yang disebut dengan Jalan Pancaya, desa, itu kita memberikan bantuan berupa telur dan juga berupa masker dan juga berupa sanitasi. Jadi kolaborasi antara perusahaan kita dengan pemerintah lokal itu cukup sangat membuat kita lebih rileks, tidak tegang. Pak Putu, ini mungkin pertanyaan terakhir kita untuk siang hari ini Pak Putu. Mungkin Pak Putu bisa cerita sedikit, tadi Bapak udah menyinggung bagaimana bisnis Java Confit di India. Tapi mungkin karena mungkin perlu saya sampaikan di sini bahwa saat ini ada 9 perusahaan yang sudah melakukan investasi di India, yaitu pertama adalah Java Confit, kedua adalah Garuda Food, ketiga adalah Indisco atau Mayora, keempat adalah Samudra Indonesia, kelima adalah Nabati ada di Chennai, kemudian ada lagi perusahaan lainnya adalah Traveloka, Gojek, dan satu lagi adalah perusahaan IT juga yaitu Anabati, semua di Bangalore. Jadi perusahaan-perusahaan tersebut sudah melakukan investasi di India beberapa tahun terakhir ini. Nah, kebetulan saat ini Pak Putu adalah salah seorang pengusaha Indonesia dengan bendera Java Confit. Beliau sendiri sudah lebih dari hampir 12 tahun ya Pak Putu ya tinggal di India bersama Java Confit. Mungkin Pak bisa cerita sedikit aja secara kenapa kok Java Confit ini memutuskan, tadi Bapak udah cerita ya, tapi paling tidak untuk Java Confit ini sudah ada di Indonesia sudah lama, tapi pasar India ini untuk apa? Apakah untuk pasar, marketnya, atau bagaimana? Dan bagaimana penanganan bisnisnya di sini? Itu aja. Ya ini sedikit saya sering diceritakan oleh para ketua-ketua kita atau pendahulu-pendahulu kita bahwa Java Confit adalah perusahaan berbasis internasional. Jadi sekarang punya kantor perusahaan di Singapura. Nah, berapa besar perusahaan di Indonesia itu, sebesar itu pun targetnya harus ada di internasional, di luar Java. Jadi kalau ada ini berdasar sebenarnya alasannya kalau saya tidak salah dan itu karena situasi politik di setiap negara tidak bisa dijamin, sehingga oleh sebab itu maka kita tidak bisa mengandalkan Indonesia lagi. Memang kita berada di Indonesia, namun kita harus berada di beberapa country. Global ya. Salah satunya adalah India. Kita masuk tahun 1995 dari FIT. Kita sebenarnya pionir seperti saya bilang tadi itu bahwa India ini banding dengan Indonesia 1/5. Boleh dikatakan 5 kali lipat penduduk. Dari 1,3 ya. Iya, 1,3 1,3 juta. Ya. Kalau 50% aja vegetarian, berarti ada kira-kira 650 juta yang non vegetarian. Memang yang non vegetarian itu juga seasonally akan vegetarian juga. Tetapi itu melebihi dari populasi Indonesia yang 270 juta. Nah, di Indonesia sendiri makan ayamnya itu adalah kira-kira 10-12 kilo itu per tahun. Kalau di India ini sekarang 3,5, naik setengah, naik 50 gram saja. Itu sudah berapa? Nah, ini peluang bisnis ini bagi Java itu sangat besar. Sehingga Java itu punya ide berkolaborasi dengan Oberoi dulu saat itu, dan dia mengembangkan bisnis poultry di feed yang terkenal dengan Java Confit dulu. Sekarang kita banyak punya produk, punya Confit, punya Benefit, punya Arafit. Gitu. Nah, dengan itu Java yang sudah yang go internasional ini itu sudah sekarang hampir seimbang antara Indonesia dengan internasional.
Nah, kita akan berkembang terus karena pada prinsipnya kita tidak bisa hanya berada di Indonesia, di negara kita, karena banyak sekali perusahaan asing. Kalau kita lihat tengok misalnya Malaysia, dia punya Malindo ada di mana-mana, dan perusahaan tepung juga dari Malaysia, itu Malayan juga ada terbesar di Surabaya. Nah, kita disitulah saya berpikir, saya dikasih tahu bahwa kita harus outbound, kita harus keluar dari Indonesia untuk membuat create bisnis, dan puji syukur sekarang bukan hanya poultry feed dan juga cattle feed, juga fish feed also, dan juga vaksin. Jadi vaksin pun kita tahu produk vaksin di India itu peluangnya bisnisnya sangat besar karena dia sangat dekat dengan neighbor country seperti Afrika, Oman, ya, Afgan dan lain sebagainya. Di sana tidak ada teknologi yang tinggi seperti di Indonesia. Mohon maaf, dia teknologinya BSL2, BSL1, tapi kita punya di Papua BSL3. Nah, peluang untuk mendapatkan menjual vaksin, memproduksi vaksin poultry vaksin di India dari Indonesia itu sangat besar. Bahkan bisnis ini bisa mengalahkan feed bisnis. Nah, sementara poultry itu adalah integrasi. Kalau kita tidak berkembang, karena semua bisnis ini akan integrasi. Suatu saat kita tidak bisa menjual eksternal feed, dia akan pasti integrasi. Nah, oleh karena itu, jadi berdasarkan ingin membuat internasional itu sama besarnya dengan Indonesia, maka itu Jafar masuk ke India dengan potensi penduduk yang sangat banyak, ya tentunya mudah sekali kita membuat populasi yang sama dengan bisnisnya di Indonesia. Namun sekarang memang kita masih selalu mempersiapkan diri, karena yang paling penting adalah sumber daya. Membuat infrastruktur itu tidak sulit, tapi sumber daya, sustainability-nya itu yang susah. Nah, ini yang perlu kaderisasi ke depan. Saya rasa ekspansi ke luar negeri, outbound dari Jafar untuk mengimbangi bisnis di Indonesia. Kalau bisnis di Indonesia bisa sama dengan luar negeri, itu baru Jafar akan merasa tenang. Baik, terima kasih Pak. Saya rasa sudah lebih dari cukup siang hari ini. Kita dapatkan gambaran seperti yang saya sampaikan bahwa ada hampir 9 perusahaan Indonesia yang sudah outbound investment di India, dan tadi Pak Tutu dari Jafar Profit menceritakan pengalaman beliau hampir mirip walaupun dengan pertimbangan yang berbeda. Tadi perusahaan food processing seperti misalnya saya cerita tadi ada Garuda Food dan Indisco atau Malora yang memang meluaskan pasarnya di India, melihat pasar besar. Kemudian ada IT produk startup yang juga melihat pasar tetapi sebagai produk development dan banyaknya yang talent. Nah, sementara Jafar Profit sudah dijelaskan oleh Pak itu melihat peluang yang bisa meluang ekspansi bisnisnya. Jadi masing-masing mempunyai alasan-alasan tersendiri untuk melakukan outbound investment. Dan memang kebetulan saat ini sejak beberapa tahun terakhir yang membuka peluang tersebut untuk agar perusahaan-perusahaan internasional termasuk Indonesia bisa melakukan ekspansinya. Dan ini juga sejalan dengan upaya kita selain inbound investment, mendorong inbound investment ke Indonesia, tapi juga outbound investment juga ke negara-negara yang mempunyai peluang. Saya rasa sore hari ini program kita sangat menarik Pak. Terima kasih atas kesempatannya, dan tentunya karena situasi masih dalam situasi pandemi, kita sama-sama harus jaga progres dan salam sehat. Terima kasih Pak.